Ini adalah 5 kegagalan teknis terburuk dalam sejarah panjat tebing. Beberapa di antaranya begitu langka sehingga para ahli belum pernah melihat yang seperti itu sebelumnya. Setiap kesalahan berakhir dengan tragedi fatal dan Anda akan segera melihat alasannya. Selamat datang di Ekstrim. Ketika kebanyakan orang membayangkan Yunani, mereka memikirkan bangunan putih, air biru, sinar matahari hangat, dan pulau-pulau kecil yang tersebar di seluruh lautan. Mereka mungkin tidak menganggapnya sebagai salah satu tujuan panjat tebing paling terkenal di dunia. Tapi Pulau Kalimnos memang persis seperti itu. Tebing kapur oranye yang menjulang tinggi langsung dari Laut Aegea. Ini adalah tempat yang diimpikan para pemanjat tebing untuk dikunjungi. Dan bagi satu orang, tempat ini hampir menjadi rumah kedua. Namanya Peter Hruven, dan teman-temannya menyebut dia salah satu orang paling baik di dunia panjat tebing. Tipe orang yang lebih sering tersenyum daripada berbicara. Dan pada usia 60 tahun, Peter masih memanjat jalur-jalur yang bahkan orang-orang setengah usianya pun tak akan pernah bermimpi untuk mencobanya. Pada tanggal 27 Maret 2026, dia menghabiskan satu lagi sore yang indah di sektor Jurassic Park di Kalimnos. Tujuannya hari itu adalah memanjat sebuah jalur klasik setinggi 60 kaki yang disebut Saint Savas. Dan tidak ada yang tampak aneh dari hari itu maupun dari tebingnya. Cuacanya bagus, tebingnya kering, dan karena panjat tebing di tempat seperti ini biasanya membutuhkan 2 orang, dia pergi bersama sahabat dekatnya. Pagi itu, Peter sampai di sana, menaburkan kapur di tangannya, dan langsung memanjat dengan cepat. Saint Savas telah memasang baut logam di tebing yang jaraknya beberapa kaki satu sama lain hingga ke atas. Jadi, saat Peter memanjat, dia akan mencapai salah satu baut itu dan mengaitkan tali yang dibawanya ke dalam lingkaran logam kecil yang terpasang pada baut tersebut. Lalu dia akan terus memanjat ke baut berikutnya dan mengaitkan tali di sana juga. Baut demi baut sampai ke atas tebing. Tujuan dari semua itu adalah jika dia terpeleset, dia hanya akan jatuh sejauh baut terakhir yang dia kaitkan, karena tali akan menahannya di sana. Tugas temannya di bawah adalah memegang ujung tali yang lain dan menjaga agar talinya cukup longgar supaya dia bisa bergerak bebas. Tapi cukup kencang sehingga jika dia jatuh, temannya bisa menahannya hampir seketika. Itu adalah jenis kepercayaan yang aneh jika dipikir-pikir. Orang yang memegang tali pengaman tidak bisa melihat tangan atau kakinya atau tahu persis gerakan apa yang dia lakukan setiap detiknya. Mereka hanya harus merasakannya dari tali lewat sesekali tarikan dan sesekali jeda, dan selalu siap. Tapi kurasa ketika kamu berusia 60 tahun dan sudah bertahun-tahun memanjat bersama, kamu tahu arti setiap gerakan. Peter sampai di puncak dan di atas sana dia mencapai titik yang disebut anchor. Itu pada dasarnya adalah 2 baut yang dihubungkan oleh rantai pendek. Dan dia mengaitkan dirinya ke sana agar bisa turun kembali dan selesai sudah. Pekerjaan berat seharusnya sudah selesai. Dia benar-benar sudah melakukan apa yang menjadi tujuannya datang ke sini. Peter mungkin meluangkan waktu sejenak untuk menikmati pencapaiannya sebelum dia memberitahu temannya bahwa dia siap untuk turun kembali. Dan itulah kalimat normal terakhir dalam cerita ini. Untuk turun, yang seharusnya dilakukan Peter hanyalah berbalik, melepaskan pegangan dari batu, duduk di harnessnya seperti di ayunan, jatuh bebas, dan membiarkan rekannya melakukan sisanya. Satu-satunya pekerjaan yang tersisa, jika itu bisa disebut pekerjaan, saat turun adalah melepas semua lingkaran logam yang ia bawa untuk keselamatan saat memanjat naik. Dia tidak bisa begitu saja meninggalkannya di sana, itu adalah kebiasaan buruk dalam memanjat, dan pria berusia 60 tahun ini sama sekali bukan tipe seperti itu. Jadi saat temannya menurunkannya setiap beberapa kaki, Peter akan meraih, melepas lingkaran tertinggi dari bolt, dan mengaitkannya ke sabuknya sendiri. Lalu temannya akan menurunkannya sedikit lagi dan Peter akan mengulangi hal itu. Ini terus berlangsung sampai Peter hanya tergantung sekitar 40 kaki di udara pada satu titik. Dia benar-benar rileks. Hal yang menahannya adalah anchor rantai logam yang dirancang untuk menahan berat sebuah mobil dan dia hanya punya 3 bolt lagi yang harus dilepas di sisa perjalanan turun ke tanah yang kokoh. Dia aman. Tapi tepat saat dia memberi isyarat kepada temannya untuk menurunkannya ke bolt berikutnya, itu terjadi. Alih-alih tarikan tali yang lambat dan lembut, Peter mendengar suara patahan logam yang tajam dan keras tepat saat tali itu benar-benar kendur. Dalam sekejap mata, dia jatuh dengan sangat cepat. Dia terjatuh dari ketinggian sekitar 12 meter melalui udara terbuka dan menghantam keras sebuah undakan batu di tengah lereng gunung.
Kamu pasti bisa membayangkan betapa sakitnya ketika tubuh pria berusia 60 tahun menghantam batu gunung dengan keras, secara tiba-tiba dan tanpa peringatan. Namun selain rasa sakit dan siksaan yang melanda tubuhnya, yang terlintas di benak Peter adalah kebingungan. Apa yang sebenarnya baru saja terjadi? Apakah temannya benar-benar melepaskan tali itu? Dan bahkan jika iya, itulah alasan dia memasang baut pengaman itu. Kenapa tidak berfungsi? Apa yang sebenarnya terjadi? Di bawah, temannya berteriak, "Peter, Peter!" dengan panik saat dia dan para pendaki lain yang mendengar suara jatuh itu berlari melintasi bebatuan untuk menghampirinya, takut akan kemungkinan terburuk. Tapi ketika mereka sampai di tepian batu tempat dia berada, ternyata dia baik-baik saja, mengingat seberapa jauh dan keras dia terjatuh. Kakinya lecet-lecet dan punggung bawahnya terasa sakit, memang, tapi dia masih hidup. Mereka hanya perlu membawanya turun dari gunung dan ke dokter. Dan disinilah cerita ini berubah menjadi sesuatu yang benar-benar sulit dipercaya. Teman Peter segera menelpon meminta bantuan, tapi petugas di ujung telepon tidak bisa berbahasa Inggris, dan tidak ada satupun dari rombongan pendaki Peter yang bisa berbahasa Yunani. Jadi, sangat sulit untuk menjelaskan dengan tepat di tebing terpencil mana mereka terjebak. Mereka meminta helikopter penyelamat, tetapi mereka diberitahu bahwa helikopter tidak bisa mendarat karena medannya. Satu-satunya bantuan yang ada di dekat situ adalah tim penyelamat Kalymnos, dan butuh lebih dari 2,5 jam bagi tim ini, yang hampir seluruhnya terdiri dari relawan pemberani namun biasa, untuk mendaki ke tempat Peter berada. Peter jatuh pada pukul 3.30 sore. Pada saat mereka akhirnya mengikat Peter ke tandu dan mulai membawanya turun, matahari sudah mulai terbenam. Itu lebih dari 3 jam dalam kesakitan yang hebat dan menyiksa. Dan situasinya menjadi semakin kacau saat perjalanan turun. Tidak ada jalan menuju lokasi kecelakaan. Tidak ada ambulans yang bisa masuk. Jadi para relawan tidak punya pilihan selain mengangkat Peter dengan tangan melalui jalur gunung yang sempit dan berbatu. Mereka melangkah perlahan dan melelahkan, berhenti berulang kali untuk melewati bagian-bagian curam dari jalur tanpa menjatuhkan tandu. Itu sama sekali tidak terlihat profesional. Seorang saksi mata menceritakan bahwa dia melihat perlengkapan medis tumpah dari tas petugas saat mereka bergerak. Pada satu titik, Peter mulai muntah dan seseorang mengambil tas terdekat yang bisa mereka temukan untuk diberikan kepadanya agar dia tidak tersedak. Pada pukul 9 malam, setelah berjam-jam merayap turun lereng gunung dalam gelap, mereka baru setengah jalan menuju ambulans yang menunggu. Tapi tubuh Peter sudah tidak kuat lagi. Dia perlahan-lahan hilang timbul kesadaran dan dengan sedih, setelah lebih dari 5 jam terampas di tanah, Peter Hobrand meninggal dunia dalam perjalanan ke rumah sakit. Tentu saja, kecelakaan panjat tebing hampir selalu melibatkan semacam kesalahan manusia. Jadi ketika para penyelidik mulai menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi hari itu, mereka berharap menemukan bahwa dia pasti salah mengaitkan sesuatu atau mungkin ada simpul yang terlepas atau semacamnya. Tapi ketika para pemanjat tebing di seluruh dunia mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di sini, mereka ketakutan. Izinkan saya jelaskan. Peter jatuh karena engkar logam yang menahannya di puncak tebing itu patah. Tapi itu sama sekali tidak masuk akal. Baut jangkar adalah salah satu perlengkapan paling andal di dunia panjat tebing. Mereka seharusnya bisa bertahan selama puluhan tahun. Beberapa produsen bahkan akan mengatakan 50 tahun pun mudah dicapai jika batuannya kering dan kondisinya normal. Tapi Kalymnos tidaklah normal. Pulau ini terletak tepat di tepi Laut Egea, yang berarti setiap baut yang dibor ke batu kapur itu menghabiskan seluruh hidupnya menghirup udara laut yang asin. Dan ketika garam masuk jauh ke dalam logam, retakan-retakan kecil mulai terbentuk, merambat dari dalam keluar. Namun, kamu tidak akan tahu hanya dengan melihatnya saja. Dan baut-baut di Saint Sava sudah tertanam di batu itu sejak tahun 2002. Itu berarti 24 tahun udara asin yang sama secara perlahan menggerogoti baut-baut itu. Tapi percayalah, keadaannya malah lebih parah. Baut yang rusak bukanlah hal yang tidak pernah terjadi. Itu memang jarang terjadi, tapi tetap saja bisa terjadi. Yang jarang terjadi adalah satu baut rusak, lalu baut di bawahnya langsung patah setelahnya. Itu disebut kegagalan berurutan, dan itu adalah hal yang paling mirip dengan tersambar petir 2 kali dalam olahraga ini. Peter kehilangan nyawanya karena kecelakaan langka yang mungkin hanya terjadi sekali seumur hidup.
dan dia tidak bisa melakukan apapun untuk mencegahnya. Kematian Peter mengubah segalanya di pulau itu. 10 sektor panjat tebing yang berbeda ditutup sementara, setiap baut di dalamnya diperiksa. Federasi Panjat Tebing negara asalnya memberikan keanggotaan kehormatan kepadanya setelah dia meninggal. Seseorang mulai menggalang dana untuk membawa upaya pemasangan ulang baut yang sama kembali ke Republik Ceko atas namanya. Tapi tidak ada satupun dari itu yang bisa menghidupkan kembali pria berusia 60 tahun ini yang hanya ingin memanjat dan sudah melakukan segalanya dengan benar. Sekarang, saya butuh kamu tetap bersama saya untuk kelima cerita ini, karena semuanya akan semakin buruk. Dan saya tidak mengatakannya dengan enteng. Dari semua yang saya temukan saat meneliti video ini, ada satu cerita di bagian akhir yang masih sering saya pikirkan. Itulah yang membuat saya ingin membuat video ini sejak awal. Sebuah cerita yang begitu memilukan, begitu mengerikan, terutama jika Anda adalah orang tua yang menonton video ini. Jadi tetaplah di sini karena kita akan menuju ke sana. Sekarang jika pelajaran yang Anda dapatkan dari cerita Peter adalah bahwa Anda tidak pernah bisa terlalu berhati-hati, ya berhati-hatilah sebelum mengambil kesimpulan itu. Karena 2 tahun sebelum Peter terjatuh, pendaki berusia 18 tahun ini di Cherokee Rock Village di Alabama menghadapi masalah yang berbeda di dinding batu pasir besar yang sangat disukai para pendaki. Namanya adalah Yutong Zhang, tapi semua orang memanggilnya Fei, dan sejujurnya Fei benar-benar kebalikan dari Peter. Dia berusia 18 tahun dan ini baru kedua kalinya dia memanjat di alam terbuka. Dan tidak seperti Peter, Fei menggunakan top rope, yang artinya dia menggunakan tali tetap yang diikat di atas. Tali itu turun ke arahnya, lalu kembali naik melewati tepi tebing dan turun ke seseorang yang memegang ujung lainnya. Dengan cara itu, jika dia terpeleset, dia nyaris tidak bergerak. Ini adalah cara paling aman untuk memanjat bagi pemula, karena jika kamu terpeleset, kamu sebenarnya tidak benar-benar jatuh. Talinya sudah ada di atas dan menahanmu sepanjang waktu. Fei adalah orang terakhir di kelompoknya yang memanjat jalur hari itu yang disebut Misty. Dan saat dia naik, dia juga mengumpulkan perlengkapan yang ditinggalkan orang lain di kelompoknya yang masih terpasang di dinding saat mereka naik. Di puncak jalur ini terdapat anchor. Tapi alih-alih rantai seperti yang digunakan Peter, yang satu ini menggunakan sesuatu yang disebut kait muski. Ini adalah 2 kait baja besar dan kuat yang dipasang ke batu dengan pengunci kecil berpegas di atasnya. Ide di sini adalah kamu cukup menjatuhkan tali ke dalam kait, gerbangnya akan menutup otomatis sehingga tali tidak bisa jatuh keluar. Ini sudah sangat aman, tapi ingat, Fei adalah seorang pemula. Teman-temannya sangat menyayangi dia dan ingin memastikan semuanya benar-benar aman. Jadi sebelum Fei naik ke sana, teman-temannya sudah menambahkan 1 alat lagi ke anchor di puncak itu. Mereka mengaitkan sebuah karabiner logam pengunci tepat di antara 2 kait itu, sebagai cadangan untuk benar-benar memastikan tali tidak akan terlepas. Mereka sama sekali tidak tahu bahwa mereka baru saja menciptakan kondisi yang tepat untuk sebuah kesalahan yang sangat fatal. Ketika Fei sampai di puncak jalur itu, dia sangat gembira. Dia mungkin menghabiskan beberapa saat di atas sana menikmati pemandangan. Dan ketika tiba waktunya untuk turun, dia tahu persis apa yang harus dia lakukan, yaitu melepas karabiner pengunci tambahan itu, membiarkan 2 kait musi melakukan tugasnya, dan membiarkan tali di bawah menahan berat badannya dari sana. Dan itulah yang dia lakukan. Fei memberi isyarat kepada temannya dan bersandar ke belakang, berharap tali itu akan menurunkannya dengan aman. Sebaliknya, tali itu terlepas sepenuhnya dari dinding, dan sebelum dia bisa berkata atau melakukan apapun, dia jatuh dari ketinggian 90 kaki langsung ke tanah, tepat di samping temannya yang memegang tali itu. Orang-orang segera bergegas mendekat. Bahkan ada seorang dokter di tebing hari itu yang langsung berlari untuk membantu. Tapi jatuh dari ketinggian 90 kaki ke atas batu yang keras itu memang terlalu parah. Tidak ada yang bisa dilakukan siapapun. Fei meninggal seketika. Tapi ini bukan cerita lain tentang anchor yang gagal. Alasan mengapa ini terjadi masih membuat saya sedih setiap kali saya memikirkannya. Mari kita kembali ke kait pengaman di puncak jalur itu. Kait itu dirancang untuk menangkap tali yang ditarik dari bawah, bukan tali yang diletakkan di atasnya. Tapi untuk melepas karabiner tambahan itu, Fei harus mengangkat tali beberapa sentimeter, cukup untuk meloloskan jarinya di sekelilingnya. Dan dalam 2 detik itu, tali yang tadinya berada di bawah pintu kaitnya, sekarang berada di atasnya. Dari bawah, temannya tidak bisa melihat perbedaannya, tidak ada yang bisa.
Jadi ketika Faye bersandar ke belakang, seluruh berat badannya jatuh ke tali yang berada tepat di satu titik di mana kait-kait itu tidak bisa menahan. Pintu kait itu langsung terbuka lebar seperti pintu ayun, dan tali itu langsung terlepas. Itu hukum fisika. Dan hal paling menyedihkan dari kecelakaan ini adalah karabiner yang seharusnya menjadi lapisan keamanan tambahan justru menjadi alasan utama mengapa dia harus mengangkat tali itu sejak awal. Jika karabiner itu tidak ada, tali itu akan tetap berada persis di tempat seharusnya, jauh di dalam kait. Tidak ada yang melakukan kesalahan. Mereka mencintai teman mereka dan ingin dia tetap aman, dan itulah yang akhirnya merenggut nyawa gadis muda yang cantik ini. Kamu melihatnya sekarang, bukan? Bahaya terbesar dalam panjat tebing tampaknya adalah mempercayai peralatan yang salah. Jadi pilihan terbaik mungkin adalah membuat perlengkapan sendiri ketika kamu tidak percaya dengan yang tersedia, benar? Itulah kurang lebih yang ada di benak sersan teknis Peter Cranes pada 8 Oktober 2019 saat pergi ke Black Cliffs dekat Boise, Idaho. Peter sedang bersama peletonnya dalam pelatihan mendaki gunung selama 6 hari untuk Angkatan Udara Amerika Serikat. Militer secara rutin mengajarkan panjat tebing untuk orang-orang seperti Peter yang merupakan petugas penyelamat paramiliter. Terkadang helikopter tidak bisa mendarat di tempat seseorang terluka dan disitulah peran Peter dibutuhkan. Hari itu mereka sudah memanjat sejak sekitar jam 11 pagi. Hari sudah sore dan untuk latihan terakhir sesi ini, 3 dari mereka seharusnya melakukan rappelling dari puncak tebing setinggi 50 kaki sebelum pulang. Rappelling hampir kebalikan dari memanjat. Alih-alih naik ke atas batu, kamu menurunkan dirimu kembali ke bawah dengan tali. Ini cukup sederhana, asalkan benda yang menahan tali kamu ke gunung tetap berada di tempatnya. Kelompok itu berjalan ke puncak tebing, di mana tim lain sudah meninggalkan anchor permanen, dan kebanyakan pemanjat mungkin akan langsung mengaitkan tali ke sana tanpa berpikir 2 kali. Tapi Peter berjongkok, melihatnya, lalu memutuskan, "Aku tidak suka ini." Tidak ada yang tahu pasti kenapa. Mungkin itu terlihat tua, atau mungkin hanya instingnya saja. Mungkin karena pria itu punya anak dan istri yang sedang hamil 20 minggu di rumah, jadi dia tidak mau mengambil risiko apapun. Apapun alasannya, Peter tidak merasa nyaman meminta beberapa pendaki yang kurang berpengalaman di kelompok itu untuk mempercayainya. Jadi dia membuat titik pengaman sendiri dengan menyelipkan 2 alat logam yang sangat kuat ke dalam celah-celah batu. Kemudian dia mengikat kedua alat itu dengan tali yang sangat kuat untuk membuat loop utama di tengahnya. Akhirnya, karena dia berdiri tepat di tepi tebing, Peter mengaitkan harnas pengamannya sendiri ke titik pengaman pada loop utama itu untuk memastikan dia tidak jatuh saat membantu rekan-rekannya turun. Peter dan rekan-rekannya memeriksanya. Semuanya terlihat kokoh. Anggota Angkatan Udara pertama mengaitkan talinya ke jangkar Peter, mundur ke tepi, dan melakukan rappel dengan aman sampai ke tanah. Sempurna. Lalu, anggota Angkatan Udara kedua maju, mengaitkan talinya, bersandar ke belakang, dan mulai meluncur menuruni tebing. Peter berdiri di atas, masih terikat pada jangkar pengamannya, memperhatikan rekannya turun. Orang yang turun itu meluncur dengan mulus, sampai dia berada sekitar 5 meter dari tanah, ketika salah satu sisi jangkar Peter tiba-tiba tercabut dari batu. Pasti sangat menakutkan jika Peter tidak berpikir jauh ke depan untuk menyelipkan 2 alat ke dalam batu itu. Gaya itu disebut membangun anchor redundant, dan itu dilakukan supaya jika satu gagal, yang lain bisa menahan pemanjatnya. Kecuali itu bukan yang terjadi. Pemanjat yang ada di tali tiba-tiba jatuh beberapa kaki pada awalnya. Lalu, sepersekian detik kemudian, terdengar suara keras lagi saat dia jatuh 15 kaki terakhir ke tanah. Dia jatuh ke tanah dan berdiri tanpa cedera sama sekali. Namun saat dia membersihkan debu dari tubuhnya, dia melihat ke atas dan melihat Peter berputar jatuh di udara tanpa perlindungan sama sekali. Dan sebelum dia sempat memproses apa yang terjadi, dia melihat Peter menghantam dasar tebing berbatu itu tanpa persiapan sama sekali, dengan keras. Rekan-rekan setim Peter segera menghampirinya. Mereka benar-benar adalah beberapa tenaga medis trauma terbaik di seluruh militer. Jika ada orang di dunia ini yang punya kesempatan untuk menyelamatkan Peter, maka itu adalah orang-orang yang berdiri di sekelilingnya sore itu. Mereka melakukan CPR, mereka bahkan melakukan prosedur bedah untuk membuka jalan napas darurat tepat di samping tebing itu. Tapi Peter telah jatuh dari ketinggian 53 kaki. Cedera yang dialaminya terlalu parah. Peter Cranes meninggal di tempat kejadian. Dia berusia 33 tahun.
Ketika Peter membuat titik jangkar itu, dia menyelipkan 2 potongan logam tebal ke dalam batu dan mengikatnya dengan tali, membentuk semacam bentuk V. Idenya adalah 2 potongan logam itu akan berbagi beban siapapun yang bergantung pada tali tersebut. Tapi ketika salah satu potongan logam itu tercabut, tali yang menghubungkan keduanya tidak lagi tertarik kencang dalam bentuk V itu. Tali itu tersentak lurus ke bawah seperti kabel lift yang tiba-tiba putus karena tekanan. Dan karena Peter telah mengikat harness panjatnya sendiri ke potongan alat yang sama persis, momentum dari jangkar yang gagal itu menyeretnya langsung melewati tepi tebing juga. Menurut saya, hal yang paling menyedihkan dari kisah ini adalah alasan mengapa hal itu terjadi. Para penyelidik menemukan bahwa celah-celah yang digunakan Peter berada di dekat puncak tebing basal. Dari luar, batu itu tampak kokoh. Tetapi batu di dekat puncak tebing basal seringkali lebih retak daripada yang terlihat. Ini hampir seperti kerak roti segar, keras di bagian luar, tetapi lebih mudah hancur di bagian dalamnya. Jadi ketika alat pengaman pertama lepas, pergerakan mendadak itu mungkin juga telah melemahkan batu di sekitar alat pengaman kedua. Dia sebenarnya tidak melakukan kesalahan apapun, tapi hanya satu detail kecil yang hampir tidak berarti telah merenggut nyawanya. Setelah Peter, kamu mungkin berpikir, kamu mungkin mengira kamu sudah melihat akibat terburuk dari kegagalan teknis. Belum. Karena apa yang terjadi pada Huron Crop masih membuat para pendaki berpengalaman geleng-geleng kepala. Pada tanggal 30 September 2002, Huron sedang mendaki di sebuah tempat bernama Frenchman Coulee di negara bagian Washington bersama salah satu teman dekatnya, melakukan hal yang membuatnya begitu terkenal. Dia sedang mendaki secara tradisional bersama temannya Urdan. Pendakian tradisional sejujurnya terlihat agak aneh jika kamu belum pernah melihatnya sebelumnya. Karena alih-alih mengaitkan tali ke baut yang sudah dipasang orang lain di gunung, kamu menggunakan alat logam yang disebut cam untuk naik. Cam adalah sebuah alat kecil dengan rancangan yang sangat cerdik. Ketika kamu menekan pemicunya, sisi-sisi logamnya akan tertarik ke dalam. Kamu memasukkan alat itu ke dalam celah batu, melepaskan pemicunya, lalu beberapa pegas mendorong sisi-sisi logamnya dengan kuat ke dua sisi celah, dan kamu mengaitkan tali ke alat itu. Jika kamu terjatuh, tarikan ke bawah justru membuat logamnya semakin mengembang dan mencengkeram batu lebih kuat lagi. Jadi saat Huron naik, dia akan berhenti setiap beberapa kaki, mencari celah di batu, meraih sabuknya, mengambil cem, dan menyelipkannya ke dalam celah itu sebelum mengaitkan talinya ke alat tersebut. Lalu dia akan memanjat beberapa kaki lagi, menemukan celah lain, dan melakukannya lagi. Dia melakukan ini sampai dia hampir mencapai puncak jalur yang merupakan bagian tersulit dari pendakian. Pada satu titik di sini, Huron kesulitan menemukan pegangan yang baik sehingga tangannya terpleset dan dia jatuh. Tapi itu sudah diperkirakan. Bahkan pemanjat terbaik pun kadang-kadang terpleset, terutama jika batunya agak lebar atau licin. Itulah sebabnya mereka menghabiskan beberapa menit terakhir untuk memasang alat pengaman. Saat berat badannya mengenai tali, cem bagian atas seharusnya menahannya. Namun, alat itu justru tercabut langsung dari celah batu. Sekarang itu mungkin membuat Huron cukup terkejut, tapi tidak panik, karena tepat di bawah cem itu dia sudah memasang satu lagi, dan satu lagi di bawahnya. Inti dari memasang beberapa alat adalah agar satu alat bisa menjadi cadangan bagi alat berikutnya. Jadi saat dia jatuh, talinya langsung menegang pada cam berikutnya. Untuk sepersekian detik, sepertinya semuanya berjalan sesuai rencana. Lalu sesuatu terjadi yang hampir tidak ada yang menduganya. Klip logam yang menghubungkan tali ke alat itu patah menjadi dua. Tanpa ada yang menghentikannya, Huron jatuh hampir 60 kaki ke bebatuan di bawah. Rekan panjatnya segera berlari menghampiri, tapi tidak ada yang bisa dilakukan siapapun. Salah satu pemanjat terbaik di dunia itu sudah tiada. Tentu saja para penyelidik ingin tahu bagaimana hal itu bisa terjadi. Apakah Huron memasang alat pengaman pertama itu dengan buruk, atau apakah karabinernya sendiri yang gagal? Ternyata apa yang terjadi di sini adalah salah satu hal paling sial yang pernah saya baca dalam hidup saya. Mari kita mulai dengan cem pertama itu. Cem itu seperti payung yang dilipat. Kamu hanya perlu melipatnya kecil, mendorongnya ke celah sempit, lalu melepaskannya. Itu akan terbuka dan menekan kedua sisi celah tersebut. Itu saja. Itu seluruh alatnya. Semakin keras Anda menarik gagangnya ke bawah, semakin kencang payung yang terbuka itu menekan sisi-sisinya. Itu tidak menempel di sana dengan lem, hanya terjepit. Dan jepitannya semakin kuat, semakin Anda menariknya.
Ini adalah penemuan kecil yang cerdas, dan sebagian besar waktu alat ini bekerja dengan sangat baik. Tapi ada satu kebiasaan menyebalkan yang dimiliki Cem. Para pemanjat menyebutnya walking. Dan sejujurnya, cara terbaik untuk menjelaskannya adalah dengan membayangkan kamu menyandarkan sapu ke dinding. Itu terlihat baik-baik saja, tapi setiap kali seseorang menyenggolnya, sapu itu akan bergeser sedikit, lalu sedikit lagi, sampai akhirnya sapu itu tidak berada di tempat semula lagi. Cam melakukan sesuatu yang sangat mirip. Saat tali bergerak di sekitarnya saat memanjat, tali itu secara perlahan menarik Cam berulang kali. Biasanya tidak terjadi apa-apa, tapi kadang-kadang Cam itu perlahan-lahan masuk lebih dalam ke bagian celah yang lebih lebar, di mana Cam itu tidak bisa mencengkeram sekuat sebelumnya. Para penyelidik percaya itulah yang mungkin terjadi di sini. Cam yang paling dipercaya Euron telah diam-diam bergeser sebelum dia jatuh. Jadi ketika berat badannya akhirnya bertumpu pada Cam itu langsung tercabut begitu saja. Tapi itu seharusnya tetap tidak membunuhnya. Maksudku, coba pikirkan. Seharusnya dia hanya jatuh sedikit lebih jauh, tertahan di pengaman berikutnya, dan akhirnya kaget, tapi baik-baik saja. Itulah tujuan utama memasang lebih dari satu pengaman saat kamu memanjat. Dan selama sepersekian detik, itulah yang benar-benar terjadi. Tali pengamannya menegang pada Cam berikutnya di bawah. Cam itu sempat menahan, tapi kemudian cincin logam tebal yang menghubungkan talinya ke Cam patah menjadi dua. Itulah bagian yang masih sulit dipercaya oleh para penyelidik, bahkan sampai sekarang. Karabiner memang tidak pernah patah, sama sekali. Kamu bisa memanjat seumur hidupmu dan tidak pernah melihat itu terjadi sekalipun. Satu karabiner standar dirancang untuk menahan lebih dari 5.000 pon gaya. Kamu secara harfiah bisa menggantungkan sebuah truk pickup dari satu karabiner itu. Dan meskipun Euron adalah pria besar, berotot, dengan tinggi 6 kaki 3 inci, berat badannya jelas tidak sampai 5.000 pon. Jadi, bagaimana bisa sepotong logam sekuat itu tiba-tiba patah jadi dua? Ternyata, semua itu berkaitan dengan bagaimana bentuk sebuah karabiner sebenarnya. Bayangkan sebuah gembok. Sebuah gembok yang tertutup itu kokoh. Kamu bisa menariknya, bergelantungan di atasnya, menaruh seluruh berat badanmu di situ, dan itu tidak masalah. Karena logamnya membentuk satu lingkaran utuh tanpa ada yang memutus lingkaran itu. Sekarang bayangkan gembok yang sama, tapi pengait kecilnya tidak pernah benar-benar terkunci rapat. Kalau kamu lihat, itu memang terlihat tertutup, tapi ada celah kecil sekali tepat di tempat yang seharusnya tertutup rapat. Tarik gembok seperti itu, dan alih-alih beratmu tersebar di seluruh lingkaran yang kokoh, semuanya justru menumpuk di satu titik lemah itu saja. Itu satu-satunya titik yang bisa jebol. Pintu karabiner adalah pengait itu. Tutup rapat sepenuhnya dan karabiner pada dasarnya menjadi cincin yang solid. Tapi jika pintunya tidak tertutup sepenuhnya, bahkan sedikit saja, cincin itu sebenarnya sudah bukan cincin lagi. Itu hanya sepotong logam melengkung dengan titik lemah di dalamnya. Dan disitulah tepatnya karabiner itu akan gagal jika ada cukup banyak gaya yang mengenainya. Ketika para penyelidik mengambil perlengkapan Euron, mereka menemukan bahwa pintu pada karabiner itu hampir tidak menunjukkan kerusakan. Jika karabiner itu menerima benturan besar saat benar-benar tertutup, Anda akan melihat tanda-tanda tekanan yang jelas yang memberitahu mereka bahwa kemungkinan besar karabiner itu terbuka atau sedang dipaksa terbuka tepat pada saat seluruh berat badannya mengenainya. Jadi, alih-alih menahan beban ribuan pon seperti biasanya, karabiner itu justru langsung menyerah. Bisakah kamu percaya betapa sialnya kejadian ini? Pertama, Cam itu diam-diam bergeser ke posisi yang lebih lemah. Lalu Euron jatuh. Lalu Cam itu tercabut. Lalu karabiner berikutnya terjebak di posisi yang benar-benar salah. Dan tali yang seharusnya menahannya justru terlepas. Semua yang seharusnya tidak terjadi justru terjadi. Dan semuanya berlangsung dalam waktu sekitar 2 detik. Dan menurut saya, ada sesuatu yang anehnya terasa sedih tentang lokasi kejadiannya juga. Ini adalah seorang pria yang pernah berdiri di puncak Gunung Everest. Dia telah selamat dari longsoran salju dan badai salju di beberapa gunung paling ekstrim di dunia. Namun pada akhirnya, bukan Everest yang merenggut nyawanya. Itu adalah tebing biasa pada sore yang seharusnya juga biasa bersama seorang teman. Namun, seperti apapun kisah Euron, kisah terakhir kita entah bagaimana terasa lebih menyakitkan lagi. Karena tidak seperti semua orang lain yang kita bicarakan hari ini, pendaki ini bahkan tidak pernah mendapat kesempatan untuk tumbuh dewasa. Dia baru berusia 12 tahun. Pada tanggal 2 Juli 2013, sekelompok pendaki muda asal Italia tiba di kota kecil pendakian Orpierre di Prancis Selatan.
Itu adalah jenis tempat yang sangat disukai para pendaki. Jalanan yang tenang, dinding batu kapur yang menjulang tinggi, dan ratusan jalur pendakian yang membentang ke atas tebing di segala arah. Di antara kelompok itu ada seorang anak laki-laki berusia 12 tahun bernama Tito Traversa. Sekarang, usia 12 tahun terdengar sangat muda. Tapi jika kamu melihat Tito memanjat, kamu mungkin akan langsung lupa dengan usianya dalam 30 detik. Dia bergerak begitu mulus di atas tebing sehingga seolah-olah dia sudah memanjat sepanjang 12 tahun hidupnya. Dan dalam beberapa hal, memang begitu. Orang tuanya mengenalkannya pada panjat tebing saat dia masih membutuhkan bantuan untuk mengikat tali sepatunya. Tak lama kemudian, dia mulai memenangkan kompetisi remaja di seluruh Eropa, memanjat jalur yang sulit bagi orang dewasa, dan diam-diam menjadi salah satu talenta muda paling bersinar yang pernah ada di olahraga ini. Tapi jika Anda bertanya kepada orang-orang yang mengenal Tito tentang pendapat mereka mengenai kemampuannya memanjat, mereka biasanya membicarakan senyumannya, cara dia tertawa bersama teman-temannya, dan betapa antusiasnya dia setiap kali mendapat kesempatan memanjat di tempat baru. Karena pada akhirnya, dia tetaplah seorang anak yang hanya bersenang-senang bersama teman-temannya pagi itu. Hari ini adalah hari yang sangat penting baginya. Ini adalah perjalanan panjat tebing musim panas di luar ruangan ke Perancis yang diorganisir oleh gym panjat lokalnya di Italia. Kelompok itu terdiri dari sekitar 10 anak dari tim muda gym, beberapa orang tua, dan seorang instruktur profesional. Bagi Tito, ini adalah perjalanan besar pertamanya tanpa ayahnya sendiri yang mengawasinya pada hari musim panas yang indah dan hangat di Perancis ini. Mereka memutuskan untuk memulai dengan jalur yang sangat mudah sebagai pemanasan sebelum melanjutkan ke pendakian yang lebih sulit nanti, karena memang masuk akal untuk menghangatkan tubuh terlebih dahulu. Dan Tito jelas sekali menawarkan diri untuk memanjat lebih dulu. Tapi Tito tidak membawa semua perlengkapan panjatnya. Dia harus meminjam beberapa perlengkapan dari seorang gadis muda lain di kelompoknya. Secara khusus, dia meminjam satu set quick draw. Quick draw pada dasarnya adalah 2 klip logam yang dihubungkan oleh sepotong pita kain yang kuat dan pendek. Satu klip dipasang ke baut, tali melewati klip yang satunya lagi. Bagian kain di tengah itulah yang menahan semua beban. Itu saja. Kain ini dirancang untuk menahan ribuan pon, dan ribuan pendaki mempercayainya setiap hari. Begitu juga Tito. Beberapa menit kemudian, dia berhasil mencapai puncak tebing. Dia tersenyum ke arah teman-temannya di bawah, memberitahu bahwa dia sudah siap, lalu menyandarkan tubuhnya pada harnesnya. Untuk sesaat, semuanya terlihat benar-benar normal. Lalu terdengar bunyi krek pelan dan Tito jatuh beberapa kaki. Lalu terdengar suara putus lagi. Dia jatuh lebih jauh. Krek, krek, krek. Itu terjadi begitu cepat sehingga orang-orang yang menonton di bawah hampir tidak bisa memahami apa yang mereka lihat. Hampir terlihat seolah-olah alat pengamannya di bawahnya menghilang. Saat teman-temannya menyaksikan dari bawah dengan ketakutan luar biasa, 8 alat pengaman yang berbeda gagal satu demi satu. Alat-alat itu benar-benar terlepas dari dinding dalam hitungan detik dan benar-benar terlepas dari tebing. Tito jatuh dari ketinggian 60 kaki ke tanah. Dia tidak memakai helm. Tim penyelamat tiba dengan cepat dan dia segera diterbangkan ke rumah sakit. Dan saat para dokter berjuang untuk menyelamatkannya, semua orang yang terlibat kebingungan, bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi di sana. Satu bagian logam bisa saja gagal, tentu, tapi 8? Apalagi saat semuanya masih baru. Sesuatu atau seseorang pasti telah membuat kesalahan, dan memang ada seseorang yang melakukannya. Ketika kamu membeli quick draw dari toko, kadang-kadang itu datang dalam beberapa bagian dan kamu harus memasang karabiner di antara tali kainnya, menghubungkannya sendiri. Dan karena kain itu fleksibel, karabiner bagian bawah kadang-kadang bisa berputar atau terbalik saat kamu mencoba dengan cepat mengaitkan tali ke dalamnya. Itu menyebalkan. Untuk mencegah hal itu terjadi, perusahaan perlengkapan menyertakan karet gelang kecil yang kencang. Dan tugasnya hanyalah menjaga karabiner tetap menghadap ke arah yang benar agar tidak berputar saat kamu memanjat. Itu saja. Itu satu-satunya tugas karet gelang tersebut. Karet itu sama sekali tidak memiliki kekuatan. Tapi ibu dari gadis yang peralatannya dipinjam Tito baru saja membeli bagian-bagiannya. Dan gadis itu merakitnya sendiri di rumah sebelum perjalanan. Dan saat gadis muda itu merakit quick draw tersebut di ruang tamunya, dia membuat kesalahan yang sangat fatal. Alih-alih mengaitkan karabiner ke sling yang sebenarnya, bagian yang memang dirancang untuk menahan ribuan pon, dia justru mengaitkannya ke karet gelang, yang sebenarnya hanya berfungsi untuk menjaga pintu karabiner tetap menghadap ke arah yang benar. Dia tidak mungkin tahu.
Dia tidak pernah diajari untuk memeriksa. Dia hanya seorang anak yang berusaha sebaik mungkin dengan sedikit informasi yang dia punya, merakit perlengkapan sesuai dengan yang dia kira benar. Ketika dia menyandarkan tubuhnya di sana, karet gelang pertama langsung putus karena berat badannya. Jadi dia jatuh ke perlengkapan berikutnya. Dan karet gelang itu pun putus. Itu adalah efek domino dari kesalahan-kesalahan yang tak terlihat. Rangkaian itu berujung pada salah satu pendaki paling berbakat dan termuda yang pernah ada harus berjuang untuk hidupnya di rumah sakit. Dan kau tahu, bagian terburuk dari semuanya adalah bahwa sempat terlihat seolah dia akan selamat. Tapi dia tidak berhasil. Lukanya terlalu parah. 3 hari kemudian, sayangnya dia meninggal dunia. Sedikit menyimpang. Setiap bulan ada cerita yang tidak pernah masuk ke YouTube. Itu tersedia kalau kamu mau. Patreon, tautannya di bawah. Sekarang kita sampai di mana tadi? Tapi itu tidak berakhir di situ. Orang tua Tito tidak bisa begitu saja mengubur anak laki-laki mereka yang berusia 12 tahun dan menerima ini sebagai kecelakaan yang dianggap murni kebetulan. Karena meskipun itu adalah tragedi yang luar biasa, itu bukanlah musibah alam yang murni tak terduga. Tito adalah seorang anak yang sedang mengikuti perjalanan yang diorganisir, dijalankan, dan diawasi oleh orang dewasa. Orang-orang dewasa itulah yang bertanggung jawab untuk menjaga keselamatannya. Mereka adalah orang-orang yang seharusnya memeriksa ulang semuanya. Orang tuanya menuntut pertanggungjawaban dan jaksa di Italia pun setuju. Mereka membuka penyelidikan penuh atas kasus pembunuhan tidak disengaja. Sekarang, mereka tidak menuntut gadis kecil yang merakit perlengkapan itu. Mereka mengerti bahwa dia hanyalah seorang anak yang tidak tahu apa-apa. Sebagai gantinya, mereka menuntut 5 orang dewasa. Mereka menuntut para instruktur yang berdiri tepat di tebing hari itu, manajer klub panjat tebing, dan bahkan produsen yang menjual perlengkapan tanpa petunjuk keselamatan yang jelas. Argumennya sederhana. Seorang anak laki-laki berusia 12 tahun seharusnya tidak pernah menjadi pemeriksa keselamatan terakhir di dinding panjat. Tapi ini lebih dari sekedar gagal melindungi Tito. Karena dengan gagal memeriksa perlengkapan itu, para orang dewasa ini telah menyebabkan seorang anak kehilangan nyawanya. Dan juga membuat seorang gadis muda harus hidup dengan rasa bersalah yang menghancurkan akibat kematian temannya. Semua karena tanggung jawab hidup dan mati yang seharusnya tidak pernah menjadi beban yang harus dia pikul. Kasus hukum itu berlangsung selama 5 tahun yang panjang dan menyakitkan. Akhirnya pada bulan Mei 2018, pengadilan Italia menjatuhkan putusan. 4 dari orang dewasa tersebut dibebaskan, tetapi 1 pria dinyatakan bersalah atas pembunuhan tanpa sengaja. Dia adalah salah satu instruktur yang ikut dalam perjalanan bersama Tito. Hakim memutuskan bahwa sebagai profesional dewasa yang bertanggung jawab, itu adalah tanggung jawab hukum dan moral mutlaknya untuk memeriksa perlengkapan anak-anak secara langsung sebelum mengizinkan mereka mulai memanjat. Dia dijatuhi hukuman 2 tahun penjara, namun karena ini adalah pelanggaran pertamanya, dia sebenarnya tidak harus menjalani hukuman di balik jeruji besi. Bagi ayah Tito, persidangan itu sebenarnya tidak pernah tentang balas dendam. Itu tentang menyampaikan sebuah pesan dengan sangat keras sehingga dunia tidak bisa mengabaikannya. Dia mengambil uang ganti rugi yang dia terima dari cobaan itu, sekitar 100.000 euro, dan menyumbangkan setiap sen terakhirnya ke sebuah badan amal anak-anak untuk mengenang Tito. Dan dunia panjat tebing pun mendengarkan. Kisah memilukan Tito memicu perubahan besar-besaran. Hari ini, jika kamu membeli perlengkapan yang sama di toko, kamu akan melihat sesuatu yang berbeda. Produsen berhenti menggunakan karet gelang berwarna polos. Sekarang mereka membuatnya dari plastik bening yang tembus pandang. Dengan cara itu, siapapun yang melihatnya bisa dengan jelas melihat dengan mata kepala sendiri apakah logam tersebut bertumpu dengan aman pada bahan kain yang kuat atau berbahaya di atas karet. Itu perubahan kecil dan sederhana, tapi sangat berdampak. Sejauh ini, setiap tragedi terjadi karena sesuatu di luar kendali pendaki. Tapi John Bakar membangun seluruh reputasinya dengan keyakinan bahwa keterampilan bisa menggantikan perlengkapan. Selama bertahun-tahun, dia membuktikan bahwa semua orang benar, sampai suatu hari dia gagal.